Saya sini sebagai jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan untuk nomor regulasi perkara nomor 145 pidana B tahun 2015 PN BTA Batu Raja dengan terdakwa dengan nama Sophan Sophian bin M. Zainal, tempat lahir di Batu Raja, umur dan tanggal lahir 33 tahun 14 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubung Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, agama Islam, pekerjaan wira swasta, yang ditahan oleh penyidik sejak tanggal 16 November 2014, diperpanjang dengan perpanjangan sampai 14 Januari 2015, penahanan penuntut umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Baru. Dakwaan ke-1, primer, bahwa terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supradi bin Sukiyat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Haryani bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 WIB, bertempat di Bukit Balau, Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa ditemukan dengan cara-cara sebagai berikut. 19 September 2014 sekitar pukul 14 WIB, terdakwa Sophan Sophian bertemu dengan saksi Adi Supriyadi di jembatan Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian terdakwa Sophan Sophian berkata kepada saksi Adi Supriyadi, "Terdakwa Sophan Sophian, kau tak Regi itu cowoknya Maya?" Saksi Adi Supriyadi, "Tidak tahu aku." "Lah lamo opo, Regi cewekan, pacaran dengan Maya?" Terdakwa Sophan Sophian, "Aku dak tahu di kemarin aku teningok Maya samo, Regi jalan." Saksi Supriyadi, "Oh." Terdakwa Sophan Sophian, "Regi ado masalah pulo samo, aku ado sangkutan hutang." Pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 9 WIB, saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi Haryani di Simpang 4, Ogan 2, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah bertemu, lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menemui saksi Adi Supriyadi di tikungan dekat Gedung Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di tikungan Sophian, lalu terdakwa Sophan Sophian memperkenalkan dirinya bersama Ali kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu terdakwa Sophan Sophian dan saksi Adi Supriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna hitam nomor polisi BG 2307 FAB, nomor rangka MH31PA002 DK346179, nomor mesin 1PA346463, milik terdakwa Sophan Sophian, mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju kesehatan pondok yang berada di Bukit Balau, Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di pondok tersebut, terdakwa Sophan Sophian terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi, saksi Wiwin Suhendra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan saksi Haryani hanya melihat. Kemudian pada hari Selasa 23 September 2014 sekira pukul 8 WIB, terdakwa Sophan Sophian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna hitam plat nomor polisi BG 2307 FAB menjemput saksi Adi Supriyadi di rumah saksi Adi Supriyadi di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering. Ia membawa alat berupa satu buah plastik yang berukuran besar, satu buah pisau bergagang kayu, cap garpu merek dan satu ukuran besar penutup muka warna hitam, dan satu buah kaos olahraga warna biru. Kesemuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa Sophan Sophian bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi langsung pergi untuk menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4, Ogan 4, Kelurahan bertemu. Lalu terdakwa Sophan Sophian dan saksi Adi Supriyadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju Bukit Balau keliling desa
Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Setelah sampai di Bukit Balau tersebut sekira pukul 08.20 WIB, saksi Adi Supriyadi menunjukkan tempat korban Reki Agustian akan dihabisi. Setelah itu, saksi Adi Supriyadi meminjam sepeda motor milik terdakwa Sophan Sophian, lalu pergi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani untuk menjemput saksi Regi Agustian di kosan saksi Apriansyah di Jalan Dr. Muhammad Hatta, depan SMP Kader Lorong Pinang, Air Karang, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara terdakwa Sophan Sophian menunggu di atas bukit. Setelah saksi Adi Supriyadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani bin Hasro Effendi sampai di kosan Apriansyah sekitar pukul 08.40, kemudian saksi Adi Supriyadi mengajak korban Regi Agustian untuk jalan-jalan ke Bukit Balau. Lalu korban Regi Agustian dan saksi Maya Satyaningsih dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision berwarna merah nomor polisi BG 5375FX pergi menuju Bukit Balau bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani bin Hasrul Effendi. Setelah sampai di Bukit Balau Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 10 WIB, korban Egi Agustian turun dari sepeda motor, lalu pergi menuju ke semak-semak untuk buang air kecil. Lalu saksi Adi Supriyadi, saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Wiwin Suhendra, dan saksi Haryani bin Hasrul Effendi langsung mengikut korban Regi Agustian dari belakang. Kemudian saksi Adi Supriyadi langsung mengambil satu buah kayu bulat berujung lancip dan memukulnya ke pundak korban Regi Agustian sebanyak 2 kali, sehingga korban Regi Agustian jatuh terpelungkup. Kemudian saksi Haryani bin Hasrul Effendi langsung memegangi tangan korban Regi Agustian dari belakang. Lalu saksi Adi Supriyadi langsung dan menutupkan pada kepala korban Regi Agustian. Setelah itu terdakwa Sophan Sophian keluar dari semak-semak dan memberikan satu buah pisau kepada saksi Wiwin Suhendra. Kemudian saksi Wiwin Suhendra menusuk pinggang sebelah kiri korban Regi sebanyak 4 kali. Lalu saksi Adi Supriyadi langsung mencabut satu buah pisau di pinggangnya dan menusukkannya ke pundak belakang sebelah kiri sebanyak 5 kali. Melihat kejadian itu, saksi Maya Setyaningsih berteriak minta tolong, sehingga saksi Adi Supriyadi mengancam saksi Maya Setyaningsih agar tidak berteriak. Akibat perbuatan terdakwa Sophan Sophian, saksi Wiwin Suhendra dan saksi Adi Supriyadi bersama-sama dengan saksi Haryani bin Hasrul Effendi telah mengakibatkan korban Regi Agustian bin MCD meninggal dunia dan ditinggalkan tergeletak di rerumputan alang-alang di atas Bukit Balau selama kurang lebih 13 hari hingga ditemukan oleh saksi M. Zumaldi Ferdiansyah dan kurang lebih 13 hari hingga ditemukan M. Zumaldi Ferdiansyah dan saksi Yori Rizky Ahmad Akbar bahwa berdasarkan surat keterangan ahli Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA nomor R40083-12-2014 Lab DNA tanggal 9 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Handes Putut Cahyo Widodo, DFM MSI, selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri telah berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari stempel barang bukti pada tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara generik bahwa tulang paha kanan Mr. X dengan nomor register barang bukti LBB-156A-10-2014 teridentifikasi sebagai Regi Agustian, anak biologis dari Habibah dan MCD, bahwa berdasarkan visum et repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Selatan, Bidang Kedokteran dan Kesehatan nomor 14/Oktober/2014/Bidokes, tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Mansuri SPKF selaku dokter spesialis kedokteran forensik, telah berkesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 19 tahun, ras mongoloid. Jenazah ini kemudian dibandingkan dengan data keluarga korban identik mongoloid. Jenazah ini ketika dibandingkan dengan data keluarga korban identik dengan korban atas nama Regi Agustian bin MCD dari pemeriksaan luar,
dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka golok di leher, luka tusuk di dada dan punggung, ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa retak tulang tengkorak di samping bagian dalam. Luka-luka tersebut di atas dapat menyebabkan kematian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUH pidana. Atau ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUH pidana. Kota Baru, 4 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum Witasari SH. Surat tuntutan. Nomor registrasi perkara 145 garing Pengadilan Pidana garing 2015 garing Pengadilan Negeri BTA. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggata dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Sopan Sofyan bin M. Zainal. Tempat lahir Batu Raja. Umur atau tanggal lahir 33 tahun 14 Juli 1980. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja nomor 145 Pengadilan Pidana garing 2015 PN BTA tanggal 9 April 2015 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 145 garing Pengadilan Pidana garing 2015 garing PNBTA tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Fakta persidangan. Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut. Berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, dan barang bukti adalah sebagai berikut. Keterangan saksi, MCD Ben Ali Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya kenal dengan saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali, terdakwa dalam berkas terpisah. Bahwa saksi tahu ada perkara pembunuhan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu Regi Agustian bin MCD. Bahwa terakhir, saksi bertemu dengan korban pada tanggal 23 September 2014 saat korban Regi Agustian bin MCD hendak berangkat sekolah. Bahwa korban Regi Agustian sekolah di SMA 3 PGRI Oku. Agustian bin MCD kalau sekolah selalu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah milik korban Regi Agustian bin MCD yang saksi belikan. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 tersebut sampai sore korban Regi Agustian bin MCD tidak pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya saksi mencoba mencari ke sekolah korban Regi Agustian bin MCD. Bahwa saksi tidak tahu korban Regi Agustian bin MCD keluarnya dengan siapa. Bahwa setelah 15 hari kemudian saksi mendengar kabar dari keponakan saksi kalau ada ditemukan mayat di Bukit Balau. Kemudian mendengar kabar tersebut saksi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Bahwa setelah saksi membuat laporan, kemudian saksi diberitahu oleh polisi ciri-ciri korban yaitu pakainya sepatu dan ikat pinggang korban, dan saat diberitahukan ciri-ciri tersebut, saksi meyakinkan bahwa mayat tersebut adalah merupakan anak saksi. Bahwa kemudian korban diotopsi dan saksi diambil darahnya untuk disamakan dengan korban. Bahwa setelah korban diotopsi dan hasil otopsi tersebut bahwa benar korban merupakan anak saksi. Bahwa sepengetahuan saksi, korban Regi Agustian bin MCD meninggalkan karena dibunuh di Bukit Balau Oku. Bahwa menurut keterangan polisi kepada saksi bahwa korban Regi Agustian bin MCD meninggal akibat luka tusukan sebanyak 30 lebih tusukan. Bahwa saat korban Regi Agustian bin MCD ditemukan keadaannya sudah menjadi mayat dan tinggal tulang berulang. Bahwa kemudian saksi diperlihatkan foto dan barang bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti dan foto tersebut saksi masih mengenalinya dan bukti tersebut milik korban, dan foto-foto tersebut adalah Regi Agustian bin MCD yang merupakan anak saksi. Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap anak saksi, namun kata polisi yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat, saksi Haryani alias Rizal alias Dika.
bin Hasrul Effendi dan saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali, bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi melalui keponakan saksi menanyakan kepada saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali, ada yang mau menjual belikan sepeda motor Yamaha Vision warna merah milik korban Regi Agustian bin MCD dengan menyebutkan ciri-ciri pada motor tersebut. Bahwa menurut saksi Wiwin bahwa motor ada di Prabu Mulih karena ada orang Batu Raja yang membawa ke Prabu Mulih untuk dijual. Bahwa kemudian keponakan saksi pergi ke Prabu Mulih untuk melihat motor tersebut, namun kata saksi Wiwin dalam berkas terpisah bahwa motor tersebut sudah ada terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan dan tidak membentuk atau keseluruhan dari keterangan saksi Maya Setianingsih binti Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, bahwa saksi kenal dengan saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali, bahwa saksi kenal dengan korban Regi Agustian bin MCD karena korban Regi Agustian bin MCD merupakan pacar saksi selain ada hubungan berpacaran dengan korban. Korban Regi Agustian bin MCD juga merupakan kakak kelas saksi di SMA PGRI 3 Oku. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, saksi bolos sekolah bersama dengan saksi Misda Winti bin Khordi, dan pada saat itu saksi bersama saksi Misda main ke kosan saksi Arpansyah bin Dasril yang beralamat di Lorong Aldose, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Misda tiba di kosan saksi Arpan tersebut. Saksi Arpan ada di kosan tersebut namun hendak bermain futsal. Bahwa tidak lama setelah saksi sampai di kosan saksi Arpan tersebut, korban Regi Agustian bin MCD menghubungi saksi melalui handphone dengan menanyakan keberadaan saksi. Bahwa kurang lebih sekira pukul 9 WIB, korban Regi Agustian bin MCD datang menemui saksi di kosan saksi Arpan. Bahwa saat korban Regi Agustian bin MCD datang ke kosan saksi Arpan tersebut, korban Regi Agustian bin MCD menggunakan sepeda motor Yamaha Vision milik korban Regi Agustian bin MCD. Bahwa saat korban Regi Agustian bin MCD sampai di kosan tersebut, saksi Arpan sudah berangkat main futsal, namun tidak lama korban Regi Agustian bin MCD sampai di kosan saksi Arpan tersebut. Saksi Arpan balik lagi ke kosannya untuk mengambil sesuatu karena perlengkapan untuk bermain futsalnya ada yang tertinggal. Bahwa saat di kosan saksi Arpan tersebut, saksi bernama dengan saksi Misda dan korban Regi Agustian bin MCD tidak ngapa-ngapain, hanya ngobrol saja. Bahwa beberapa menit kemudian datang saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat, saksi Haryani alias Rizal alias Dika bin Hasrul Effendi, dan saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali. Bahwa saksi Adi Supriyadi dan alias Adi bin Sukiyat datang ke kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision warna hitam. Sementara saksi Haryani alias Rizal alias Dika bin Hasrul Effendi dan saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi Wiwin. Bahwa kemudian saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat masuk ke dalam kosan tersebut untuk menemui korban Regi Agustian bin MCD, sementara saksi Haryani alias Rizal alias Dika bin Hasrul Effendi dan saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali menunggu di lorong kosan tersebut namun masih terlihat dari kamar kosan saksi Arpan. Bahwa kemudian saksi pergi bersama dengan korban Regi Agustian bin MCD naik motor Yamaha Vision warna merah alias milik korban Regi Agustian bin MCD, sementara saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision warna hitam. Dan saksi Wiwin dan saksi Dika menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Wiwin. Bahwa setiba di Bukit Bal, korban Regi Agustian bin MCD turun dari motor hendak buang air kecil, sementara saksi menunggu di atas motor korban. Bahwa setelah korban Regi Agustian bin MCD terjatuh, kemudian saksi Adi alias Supriyadi Adi bin Sukiyat memukul bagian kepala korban Regi Agustian bin MCD dengan menggunakan kayu. Pada saat itu juga datang terdakwa dari semak-semak. Bahwa zebo atau penutup muka yang dipakaikan ke korban Regi Agustian bin MCD sempat terlepas, lalu korban Regi Agustian bin MCD sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat bersama dengan terdakwa saksi Wiwin dan saksi Dika yang pada saat bersama keluar dari semak-semak. Pisau kepada saksi Wiwin lalu ditusuk oleh saksi Wiwin dari belakang hingga korban Regi Agustian bin MCD terjatuh. Bahwa setelah korban Regi Agustian bin MCD terjatuh, kemudian saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat menusuk korban Regi Agustian bin MCD dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang. Bahwa saat polisi korban Regi Agustian bin MCD ditelantangkan, selain terdakwa yang menusuk korban Regi Agustian bin MCD secara berulang-ulang, saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat juga masih menusuk korban Regi Agustian bin MCD pada bagian dada, sementara saksi Dika memukul korban Regi Agustian bin MCD
bagian muka dengan menggunakan kayu. Bahwa kemudian karena saksi takut, lalu saksi lari turun dari bukit balau tersebut. Bahwa setelah saksi tolak ajakan dari saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat, kemudian saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat kembali ke atas bukit balau, lalu saksi bersembunyi di semak-semak karena sakit takut. Kalau saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat datang lagi setelah aman, kemudian saksi turun dan pulang dengan menggunakan ojek. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat beberapa hari tidak masuk sekolah karena rasa takut. Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Wiwin berdekatan dan apabila saksi Wiwin lewat depan rumah saksi, saksi Wiwin melototi saksi. Bahwa pada saat menuju ke Bukit Balau dari kawasan Arpan, saksi tidak melihat kalau saksi Adi, saksi Wiwin, dan saksi Dika membawa pisau dan kayu. Bahwa kayu yang digunakan oleh saksi Adi dan saksi Dika terdapat di Bukit Balau. Yang ketiga, Jaris Prasetyo bin Surdawanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, bahwa saksi kenal dengan korban Ragi Agustian bin MCD karena korban Ragi Agustian bin MCD merupakan murid saksi di SMA PGRI 3 Oku, bahwa saksi di SMA PGRI 3 Oku sebagai honorer guru olahraga, bahwa korban Ragi Agustian bin MCD adalah murid kelas 2 di SMA PGRI 3 Oku, bahwa saksi kenal dengan saksi Maya karena saksi Maya adalah murid kelas 1 di SMA PGRI 3 Oku, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 saksi sedang bertugas di meja piket dengan pintu gerbang di SMA PGRI 3 karena pada hari itu saksi mendapat giliran jadwal piket. Bahwa kemudian saksi izinkan korban Ragi Agustian bin MCD keluar untuk sarapan, namun untuk memastikan agar korban Ragi Agustian kembali lagi ke sekolah, maka saksi menyita handphone korban Ragi Agustian bin MCD. Bahwa setelah 5 menit bahkan sampai jam pulang sekolah, korban Ragi Agustian bin MCD tidak kembali lagi ke sekolah. Bahwa korban Ragi Agustian bin MCD pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision warna merah milik korban Ragi Agustian bin MCD. Bahwa selama korban Ragi Agustian bin MCD pergi, handphone saksi sering berdering dan ada beberapa SMS yang masuk, namun tidak ada saksi yang angkat dan tidak saksi baca SMS-nya. Bahwa saksi tidak tahu kapan handphone tersebut diambil, namun saksi tahu kalau handphone tersebut sudah diambil oleh orang tua korban Ragi Agustian bin MCD. Bahwa semula saksi tidak tahu kenapa korban Ragi Agustian bin MCD meninggal dunia. Saksi tahu setelah di kantor polisi karena kata polisi bahwa korban Ragi Agustian bin MCD meninggal karena dibunuh di Bukit Balau. Bahwa kemudian saksi diperlihatkan barang bukti berupa pakaian, sepatu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya dan menyatakan bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Ragi Agustian bin MCD, korban Ragi Agustian bin MCD menggunakan barang bukti tersebut. Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu. Yang keempat, Arfiansyah bin D. Asril di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, bahwa saksi kenal dengan korban Ragi Agustian bin MCD, bahwa saksi kenal dengan korban Ragi Agustian bin MCD dari teman saksi yang bernama Rizky, bahwa korban Ragi Agustian bin MCD main ke kosan saksi kurang lebih sebanyak 4 kali, bahwa saksi kenal dengan saksi Maya, bahwa saksi kenal dengan saksi Maya karena setiap korban Ragi Agustian bin MCD main ke kosan saksi korban Ragi Agustian bin MCD selalu dengan saksi Maya, bahwa terakhir saksi bertemu korban Ragi Agustian bin MCD pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 saat saksi mau bermain futsal, saksi Maya dan saksi Misda datang ke kosan saksi. Bahwa pada saat itu saksi Maya dan saksi Misda menggunakan seragam sekolah. Bahwa kemudian saksi pergi bermain futsal dan saksi Maya dan saksi Misda menunggu di kosan saksi karena kata saksi Maya saksi Maya mau menunggu korban Ragi Agustian bin MCD. Bahwa sesampai saksi di kosan tersebut sudah ada korban Ragi Agustian bin MCD sedang duduk. Bahwa setelah saksi mengambil kaos kaki futsal, kemudian saksi pergi lari untuk bermain futsal. Bahwa saksi tinggal di kawasan tersebut bersama dengan kakak saksi. Bahwa pada saat itu kakak saksi sedang bersama Rizal di kawasan teman saksi yang letaknya di depan kamar kos saksi. Bahwa dari saat itu korban Ragi Agustian bin MCD, saksi Maya dan saksi Misda tidak pernah lagi main ke kosan saksi. Bahwa saat korban Ragi Agustian bin MCD main ke kosan saksi terakhir kali tersebut, korban Ragi Agustian bin MCD menggunakan baju sekolah lengan panjang. Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban Ragi Agustian bin MCD meninggal dunia. Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu. Keterangan terdakwa Sofyan Sofian yang menerangkan bahwa terdakwa Sofyan Sofian bin M. Zainal bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi bin Sukiyat, saksi Wiwin Suhendra bin Hambali, dan saksi Haryani bin Hasrul Effendi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10 WIB atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Bukit Balo, Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja. Telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana yang menghidupkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut. Atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana baik dalam usaha melepaskan diri, pemidanaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang diperoleh dengan melawan hukum secara bersama-sama. Pada hari Senin tanggal 22 September 2014, kira pukul 9 saksi Wiwin Suhendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda pergi menjemput saksi Haryani di Simpang 4 Ogan 2 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah bertemu, lalu saksi Wiwin Suhendra bersama-sama dengan saksi Haryani langsung pergi menuju saksi Adi Supriyadi di tikungan dekat gedung olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di tikungan tersebut, saksi Adi Supriyadi sedang bersama dengan terdakwa Sofan Sofyan. Lalu terdakwa Sofan Sofyan memperkenalkan dirinya dengan nama Ali kepada saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani. Lalu terdakwa Sofan Sofyan dan saksi Adi Supriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna hitam, nomor polisi BG2307 FAB nomor rangka MH31PA002DK346179, nomor mesin 1PA346463, milik terdakwa Sofan Sofyan mengajak saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani pergi menuju ke sebuah pondok yang berada di Bukit Balo, Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai pondok tersebut, terdakwa Sofan Sofyan mengeluarkan bungkusan kecil yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa Sofan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi Wiwin Suhendra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan saksi Haryani hanya melihat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, sekira pukul 8 WIB, terdakwa Sofan Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna hitam, nomor polisi BG2307 FAB nomor rangka MH31PA002 DK346179, nomor mesin 1PA346463, pergi menjemput saksi Adi Supriyadi di rumah saksi Adi Supriyadi di Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan membawa alat-alat berupa satu buah plastik berukuran yang besar, satu buah pisau bergagang kayu cap garpuk merek Dan, satu buah penutup muka warna hitam, dan satu buah baju kaos olahraga warna biru yang semuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa Sofan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi langsung pergi menemui saksi Wiwin Suhendra di Simpang 4 Ogan 2 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah bertemu, lalu terdakwa Sofan Sofyan dan saksi Adi Supriyadi bersama-sama dengan saksi Wiwin Suhendra dan saksi Haryani langsung pergi menuju ke Bukit Balo, Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai Bukit Balo tersebut sekira pukul 8.20, saksi Adi Supriyadi menunjukkan tempat korban Regi Gustian akan dihabisi. Setelah itu, saksi Adi Supriyadi meminjam sepeda motor milik terdakwa Sofan Sofyan lalu pergi bersama-sama dengan saksi rangka MH31PA002DK346179, nomor mesin 1PA346463. Berikut helm milik korban Regi Gustian seharga 4.500.000. Lalu pada malam harinya, terdakwa Sofan Sofyan bersama-sama dengan saksi Adi Supriyadi pergi menemui saksi Wiwin di Jembatan Tanjung Raman, Kota Madia Prabu Mulih, penjual motor Yamaha Vision warna merah, nomor polisi BG 5375FX, nomor rangka MH31PA002DK341679, nomor mesin 1PK3463, dengan seharga 4.500.000. Masing-masing mendapatkan bagian terdakwa Sofan Sofyan sebesar 1.500.000, saksi Adi Supriyadi sebesar 1.500.000, saksi Wiwin Suhendra sebesar 750, dan saksi Haryani sebesar 750. Barang bukti. Di dalam perkara ini terdapat barang bukti, yaitu berupa menetapkan barang bukti: satu lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang OSIS pada kantong depan, satu lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu, satu buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar slang, satu buah STNK, satu buah topi warna coklat merek Cardinal Casual, satu sepatu merek Converse, dan satu buah baju kaos warna hitam bergambar burung hantu, satu buah celana pendek levis warna biru, satu unit kendaraan merek Yamaha Vision warna merah hitam, nomor polisi BG 2307 FAB, satu buah DVD R Plus 47GB 120, satu buah DVD R16X warna silver, satu buah handphone warna putih, satu buah celana levis pendek warna hitam, satu baju kaos olahraga warna biru, satu celana pendek levis pendek warna biru, satu buah baju kaos warna hitam bergambar bola dunia di bagian depan merek Billabong, satu buah kaos warna hitam. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan. Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam berkepanjangan bagi keluarga korban Regi Agustian bin MCD. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis. Perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berkemanusiaan. Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban. Keadaan yang meringankan tidak ditemukan menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP, Jonto pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar baju lengan panjang warna putih berlambang OSIS, 1 celana panjang warna abu-abu, 1 buah ikat pinggang di kepala ikat pinggang bergambar slang, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 STNK sepeda motor Yamaha Vision, 1 buah handphone merek Tiger, 1 buah topi warna coklat, 1 pasang sepatu merek Converse, 1 baju kaos warna hitam bergambar burung hantu, 1 celana pendek Levi's warna biru, 1 unit kendaraan merek Yamaha Vision warna hitam, 1 DVD R plus 47 GB, 1 DVD R16X warna silver, 1 DVD R16 warna silver, 1 handphone warna putih, 1 celana Levi's pendek warna hitam, 1 buah baju kaos olahraga warna biru, dan 1 plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2015. Jaksa Penuntut Umum Tasya Adelia SH. NIP 198502208121003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Putri Arum Nabila Pratami sebagai advokat akan membacakan nota pembelaan. Nota pembelaan nomor registrasi perkara PDM 39-RP.9-EPP.2-03-2015 atas nama terdakwa. Nama Sophan Sophian bin M. Zainal. Tempat lahir Batu Raja. Umur atau tanggal lahir 35 tahun 14 Juli 1980. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Agama Islam. Pekerjaan swasta. Didakwa ke-1 Primair melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 339 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP. Ketiga, melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang terhormat, dan sidang pengadilan yang mulia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya sehingga di tempat yang terhormat ini kita semua diberikan petunjuk sehingga peradilan ini dapat terlaksana dengan baik. Melalui kesempatan yang terhormat ini, terdakwa Sophan Sophian yang didampingi tim penasihat hukumnya menyatakan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim karena berkat kearifan dan kewibawaannya, peradilan ini dapat berlangsung dengan baik hingga saat pembacaan pembelaan terhadap diri terdakwa. Selanjutnya, sangat layak dan terhormat jika kajian-kajian hukum mewarnai pembelaan ini terdapat perbedaan visi dan versi dengan kajian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya. Sebab titik tolak pandangan dan kedudukan jaksa penuntut umum adalah suatu wawasan yang subjektif dari suatu kedudukan yang objektif. Sebaliknya, titik tolak pandangan serta wawasan dan kedudukan terdakwa bersama penasihat hukumnya adalah suatu wawasan yang objektif dari suatu kedudukan yang subjektif. Namun demikian, dari kedudukan dan wawasan yang berbeda tersebut, pada dasarnya mempunyai visi dan tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan suatu kebenaran material. Dalam buku Profesor Mr. Ruslan Saleh, Mengadili sebagai Pergaulan Kemanusiaan, beliau menuturkan sikap adil adalah hakim yang bersifat adil senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum. Bahkan hukum baginya merupakan hakikat hidup. Dia tidak merasakan hukum sebagai mengurangi kemerdekaannya, melainkan justru sesuatu yang mengisi kemerdekaan yang ada padanya sejak lahir. Fakta-fakta dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di pengadilan secara berturut-turut antara lain sebagai berikut. 1. Keterangan saksi Ade Charge. Saksi Cindayani alias Cindai menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2014, terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal sedang bersama saksi Cindayani untuk membersihkan kontrakan. Saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiyat di bawah sumpah menerangkan
bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Sofan Sophian dan tidak mengenal korban Regi Agustian juga. Bahwa saat diperiksa di kepolisian, saksi ditanya-tanya kemudian saksi menjawab bahwa saksi yang mengarang cerita kalau sebelumnya melakukan pembunuhan, saksi merencanakan terlebih dahulu bersama saksi Haryani, saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali, dan terdakwa. Bahwa saksi yang mengarang nama terdakwa terlibat dalam perkara pembunuhan di Bukit Balau Batu Raja Oku. Bahwa terdakwa tertangkap polisi karena keterangan saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiat. Saksi Maya Setianingsih bin Nasution menjelaskan bahwa tidak lama setelah saksi sampai di kosan saksi Arfan tersebut, korban Regi Agustian menghubungi saksi melalui handphone dengan menanyakan keberadaan saksi Maya yang bertentangan dengan pernyataan saksi Jerry Prasetyo. Saksi Jerry Prasetyo bin Sudarwanto mengungkapkan sebagai berikut, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, saksi sedang bertugas di meja piket dekat pintu gerbang di SMA PGRI 3 karena hari itu saksi yang mendapat giliran jadwal piket. Bahwa sekitar pukul 8.30 WIB hari Selasa tanggal 23 September 2014, korban Regi Agustian bin MCD menghampiri saksi di meja piket dengan maksud meminta izin kepada saksi untuk mencari sarapan selama 5 menit. Bahwa kemudian saksi diizinkan korban Regi Agustian keluar untuk sarapan namun untuk memastikan agar korban Regi Agustian kembali lagi ke sekolah, maka saksi menyita handphone korban Regi Agustian. Bahwa setelah 5 menit bahkan sampai pulang sekolah, korban Regi Agustian tidak kembali lagi ke sekolah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maya Setianingsih binti Nasution dengan saksi Jerry Prasetyo bin Sudarwanto sangat tidak berkesesuaian, karena bagaimana saksi bisa menelpon korban Regi Agustian jika handphone korban Regi Agustian masih disita oleh saksi Jerry Prasetyo. Saksi Misdawati binti Khoiri mengungkapkan sebagai berikut, bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014, saksi Maya dan korban Regi Agustian main ke kosannya saksi Arfan. Bahwa kemudian saksi Misdawati pulang sementara saksi Maya tidak pulang, melainkan tidur di kosan saksi Arfan. Bahwa saat itu saksi Misdawati bersama saksi Maya tidak masuk sekolah. Bahwa kemudian sekitar pukul 7, saksi Misdawati datang naik ojek ke kosannya saksi Arfan di Lorong Aldos. Bahwa setelah saksi Misdawati sampai di kosan saksi Arfan tersebut, ada saksi Maya dan saksi Arfan sedang mau pergi bermain futsal. Sedangkan keterangan saksi Maya Setianingsih menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2014, saksi bolos sekolah dengan saksi Misdawati. Dan pada saat itu, saksi bersama saksi Misdawati main ke kosan saksi Arfansyah bin Dasril yang beralamat di Lorong Aldos, dan menurut saksi Maya bahwa saksi Maya tiba bersama-sama di kosan saksi Arfan. Dari keterangan antara saksi Maya dan saksi Misdawati tidak bersesuaian. Kesaksian kedua saksi ini patut kita ragukan dan menimbulkan pertanyaan bagaimana saksi Maya bisa pergi bersama-sama dengan saksi Misdawati ke kosan Arfan, sedangkan saksi Maya menginap di kosan saksi Arfan, dan keterangan saksi Misdawati bahwa setelah saksi Misdawati sampai di kosan saksi Arfan tersebut, ada saksi Maya yang artinya bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian. Keterangan saksi Misdawati menyebutkan bahwasanya setelah korban dijemput oleh 3 orang, saksi Misdawati dan saksi Maya pergi jalan-jalan bersama dan ikut bersama korban Regi Agustian dan 3 orang lainnya. Artinya, secara fakta hukum menjelaskan keterangan saksi Maya di bawah sumpah yang menerangkan bahwasanya saksi Maya ikut bersama korban Regi Agustian berboncengan motor bertentangan atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Misdawati. Bahwa sudah jelas bahwa keterangan saksi Maya dan saksi Misdawati mengenai keberadaan mereka berdua pada saat peristiwa itu terjadi, berada di mana adalah keterangan yang saling tidak bersesuaian. Sehingga apabila keterangan saksi tersebut dijadikan dasar atau pijakan sebagai pertimbangan hakim menghukum terdakwa, adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru karena berdasarkan jurisprudensi keterangan saksi yang satu dan saksi yang lain saling tidak bersesuaian. Keterangan saksi Misdawati bahwa ia melihat terdakwa Sofan Sophian berada di kos tempat temannya yang bernama Eko pada saat saksi Misdawati dan saksi Maya disuruh korban Regi Agustian membeli makanan sebelum kejadian dengan ciri-ciri ada tato di kaki. Sedangkan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan salinan putusan Pengadilan Negeri Batu Raja tertuang bahwasanya terdakwa Sofan Sophian sudah menunggu di lokasi tempat pembunuhan sejak dari pagi. Sedangkan terdakwa lainnya menjemput korban Regi Agustian di kosan saksi Arfan. Keterangan saksi yaitu saksi Adi Supriyadi alias Adi bin Sukiat, saksi Haryani alias Dika, dan berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi di BAP tersebut adalah keterangan karangan saja karena ia telah diintimidasi pada saat di BAP oleh kepolisian, serta dalam keterangan terdakwa mencabut segala isi dalam berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian Resort Ogan Komering Ulu. Karena menurut terdakwa semua isi berita acara pemeriksaan adalah karangan yang penyidik paksakan kepada terdakwa dan untuk mengakui apa yang penyidik karangkan dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan dari saksi Wiwin Suhendra alias Wiwin bin Hambali bahwa pisau yang digunakan oleh saksi Wiwin Suhendra adalah milik terdakwa yang diberikan kepada saksi saat terdakwa keluar dari semak-semak.
Sedangkan saksi Wiwin Suhendra menjelaskan bahwa yang keluar dari semak-semak adalah saksi Adi Supriyadi. Hal ini sudah jelas dan terang bahwa keterangan saksi Wiwin Suhendra adalah tidak kontradiktif dan tidak bersesuai serta patut diragukan kebenarannya. Permohonan, atas dasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku tim penasihat hukum dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akuo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primair, menyatakan bahwa terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar, Majelis Hukum memeriksa perkara Akuo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, atau ex aequo et bono. Demikianlah nota pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Kamis 6 Agustus 2015 di Pengadilan Negeri Batu Raja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak. Hormat saya, penasihat hukum terdakwa Zara Putri Arum SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara nomor registrasi perkara 145 garing Pengadilan Pidana garing 2015 garing Pengadilan Negeri BTA tentang perkara pidana pembunuhan antara saudari Sophan Sophian bin M. Zainal dengan Regi Agustian dinyatakan dibuka. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sophan Sophian bin M. Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja. Halaman 93 dari 95 putusan pidana nomor 145 pidana B garing 2015 garing Pengadilan Negeri BTA dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar baju kemeja lengan panjang warna putih berlambang OSIS pada kantong depan, 1 lembar baju celana panjang dasar warna abu-abu, 1 lembar baju kaos oblong warna coklat bertuliskan Kid Rock, 1 buah ikat pinggang bergambar slang, 1 pasang sepatu warna hitam merek Quicksilver, 1 STNK sepeda motor Yamaha Fiction warna hitam nopol BG 2707 FAB nomor rangka MH31PA 0020K34179 nomor mesin 1PA346463 1 buah handphone merek Tiger warna hitam dengan nomor IMEI 35398108057435 1 buah topi berwarna coklat merek Cardinal Casual yang ada tulisan Casual warna kuning oranye, 1 pasang sepatu merek Converse warna hitam putih berikut pasang kaos kaki warna coklat, 1 buah baju kaos warna hitam bergambar burung hantu, 1 buah baju kaos hitam merek Playboy, 1 buah celana pendek lepis warna biru, 1 unit kendaraan merek Yamaha Fiction warna hitam, 1 DPD R plus 47GB SP120 Min GT Pro Multi Speed 16X warna putih bertuliskan Saksi Maya, 1 DPD R 16X warna silver BenQ bertuliskan keterangan Saksi Maya tersangka Adi CS, 1 DPD R 16X warna silver BenQ bertuliskan Riksa Saksi Maya, 1 buah pisau tanpa gagang merek dan cap garpu, 1 buah handphone warna putih, 1 buah baju kaos warna hitam berkerah merah yang belakangnya ada gambar rumah adat Lampung, 1 buah celana pendek, 1 buah celana lepis pendek warna hitam, 1 pasang sandal kulit jepit warna coklat merek Flapper, 1 buah kayu bulat yang ujungnya meruncing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter, 1 buah baju kaos olahraga warna biru, 1 buah plastik yang berukuran besar warna putih yang panjangnya kira-kira 2 meter, 1 buah celana pendek lepis warna biru, 1 buah baju kaos hitam bergambar bola dunia di bagian depan merek Billabong, dan 1 buah kayu bulat yang ujungnya runcing yang panjangnya kira-kira 1,5 meter, 1 buah
baju kaos warna hitam, dan 1 buah celana lepis panjang warna hitam. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Wiwin Suhendra bin Hambali. 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh Muhammad Dian Mardiansyah SH sebagai Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015, serta dihadiri oleh Wita Sari dan Tasya Adelia sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Batu Raja dan di hadapan terdakwa dan tanpa dihadiri penasihat hukum terdakwa. Dengan ini sidang ditutup.